Selamat datang di dunia Mob Psycho Season 2, di mana bocil nggak mencolok berusaha buat glow up lewat olahraga biar bisa nyatain cinta ke gebetan. Ade, cinta tak selamanya indah, dek. Cuman yang dia dapat malah kesengsaraan, pengkhianatan, dan keputusasaan. Di season sebelumnya, Mob udah ngebasmi salah satu cabang dari organisasi rahasia Sume dan balik ke kehidupannya sebagai bocil SMP. Kita juga bakal lihat Regan yang dipanggil ke desa buat biasalah. Om mau nipu lagi ya om. Kliennya tuh petani yang bentar lagi bakal panen. Cuman sering gagal gara-gara digangguin terus sama roh halus gitu. Jadi saya mohon bantuannya ya pak. Saya juga mohon keringanannya. Oh kalau itu bisa diatur. Saya cuma ambil sedikit kok. Saya ambil 30%. Boleh dibayar sama sayur? Pastinya Mob juga dipanggil buat ngebantuin. Dikirain sih setannya ngerasukin orang-orangan sawah yang bisa langsung dibasmi sama si dukun. Cuman setan yang asli seketika muncul gara-gara ngerasa keganggu. Si setan yang sambil nyambi nyari One Piece terus nangkep Mob sama Reigen. Dia bisa ngelepasin diri sih, tapi Reigen dibungkus bulet-bulet kayak baso. Si bocil SMP yang hilang fokus jadinya ikutan digulung ke dalam tanah. Mob sadar sih kalau akar ini tuh bukan bentuk asli lawannya. Si setan ngendaliin akar-akar buat nyerang mereka. Yang akhirnya Mob ngendaliin balik akar-akar dan si setan gagal ngedapetin One Piece. Muncul juga nih bentuk aslinya. Teori tumbuhan masih nyerang pakai cara yang sama. Ya tinggal dibalas sama Mob pakai tinju pohon. Dan itulah kerjaan mereka yang baru beres. Bayarannya cuma alat-alat bertani doang. Alhasil Mob juga digaji pakai biji brokoli. Di scam. Reigen nyuruh Mob pakai kekuatan dukunnya ke tomat yang dia tanam. Emang berhasil tumbuh sih, tapi waktu dicobain rasanya 0%. Di tempat lain Mezato sama mantan pengikut sekte yang kemarin, yang itu pokoknya, lagi ngadain rapat buat nyari dukun helm. Mezato pura-pura nggak tahu siapa si dukun helm sebenarnya, biar pengikutnya makin penasaran, terus makin tambah banyak. Alasan lainnya sih, Mob masih belum cocok jadi pemimpin. Besoknya di sekolah, ketua OSIS ngundurin diri soalnya kemarin-kemarin udah ngejebak para murid di sekolah. Otomatis bakal diadain pemilihan ketua OSIS baru. Mezato ngerasa ini kesempatan bagus biar Mob punya jiwa kepemimpinan. Pas istirahat, si bocil SMP ngeliat Tsubomi yang lagi ngobrol penuh pesona. Jangan ngintipin cewek terus woi. Ayam, dipancing-pancing lah sama Mezato. Kalau mau ngedapetin hatinya Tsubomi, si dukun harus jadi ketua OSIS. Alhasil Mob masuk training up buat mantepin dirinya. Seminggu kemudian pemilihan ketua OSIS dimulai. Si ketua OSIS yang udah ngundurin diri ternyata ikutan lagi pemilihan. Disuruh sama anggota-anggotanya buat nebus kesalahan dengan balik jadi ketua OSIS. Sekarang giliran Mob buat pidato. Kenalan-kenalan dia pada terkejut. Malahan Ritsu yang tadinya ngedukung si ketua OSIS aja bakal pindah haluan. Tapi waktu semua pada ngeliatin, hening, kedip, hening. Mob malah bikin konten 5 menit nggak ngapa-ngapain. Akhirnya si ketua OSIS ngejabat lagi, sedangkan Mob cuma bisa sedih. Nggak disangka nih pulangnya dia dapat surat cinta beneran dari cewek yang nungguin dia di belakang sekolah. Keberanian Mob tadi bikin cewek ini nyatain cinta ke si dukun. Mob sendiri cuman ngangong. Tapi sejak saat itu mereka sering pulang bareng, nongkrong bareng. Sampai si cewek juga cerita kalau dia hobi nulis novel. Teman-temannya Mob sih nggak pada percaya si bocil SMP deket sama cewek. Paling agak-agak keheranan lah. Cil, kayaknya lu lagi bahagia ya? Oh iya emang sensei? Pacaran ya? Duluan ya. Dadah. Jedug. Hari ini mereka berduaan di pinggir jalan kayak cabe-cabean. Si cewek kecewa sama Mob yang terlalu pasif. Kamu harus jadi Sigma Skibi di level 500 Geatriz. Sebenarnya dari awal ketemu Mob udah nolak dia. Tapi si dukun terus nemenin si cewek seminggu ini. Akhirnya ceritalah si cewek. Dia nembak Mob tuh dipaksa teman-temannya gara-gara kalah sweet. Bakal malu dong kalau ditolak sama bocil SMP kayak dia. Untungnya Mob mau nemenin si cewek beberapa hari ke belakang. Cuman sekarang udah waktunya mereka buat pisah. Biarpun udah diajak jalan sama Mob juga sih, si cewek tetap diajakin sama gengnya. Malahan novelnya aja sampai disobek-sobek. Si cewek kelihatan marah tapi tetap nggak ngapa-ngapain ngelihat novel yang dia bikin jadi potongan-potongan kecil. Cuma Mob yang ngebelain soalnya tahu perjuangan si cewek. Tindakan Mob ini bikin si cewek ikutan tersentuh yang jadinya mereka berdua ngumpulin lagi potongan novel tadi. Akhirnya geng Rumpi ninggalin mereka. Potongan novel udah hampir kekumpul, tapi sialnya potongan kertas tadi kebawa angin. Seketika Mob nunjukin kekuatannya
waktunya buat nyatuin lagi potongan kertas tadi. Silakan, nggak mau ngasih penjelasan atau apa gitu? Akhir dari hari ini kayaknya mau bakal punya gebetan baru. Apalagi si cewek juga kelihatan naksir gitu. Tapi enggak lah, orang cewek ini cuma muncul satu episode doang dan cerita selanjutnya balik ke Regen yang lagi kesel gara-gara nggak dapet kerjaan. Jadinya mereka mutusin buat nyari job keluar kota. Mau ngeberantas urban legend kayak kolor ijo atau suster ngepot. Cuman emang nyari kerja zaman sekarang tuh susah ya. Mereka buka kantor konsultan di pinggir jalan. Diprotes lah sama dukun setempat yang namanya Sindra. Belum selesai debatnya, datang ibu-ibu yang mau konsultasi perdukunan. Cerita deh si ibu tentang kegelisahan gundah gulana manusiawinya. Akhir-akhir ini saya sering merasakan roh jahat yang benar-benar kuat. Menurut buku Tatang Sutarma, ada 4 setan yang dikenal di kota ini, yaitu anjing berwajah manusia, nenek kebut, siluman jas merah, sama Mbak Kun-kun. Serahkan pada saya saja Bu, masalah apapun pasti beres. Nah silakan dipilih dulu Bu paketnya. Ada paket ubur-ubur. Masih aja mau nipu cok. Di jalan mereka briefing lagi soal misi mereka. Menurut buku Tatang Sutarma, kita harusnya Tatang Sutarma emangnya dia bapak kau. Ayo cepet jalan Citra, jangan pernah ngeremehin Tatang Sutarma. Lagian nama gua Sindra bukan Citra. Jadinya Regen juga nyuruh Ekubo buat ngejagain Sindra, soalnya dia cuma ngandelin buku Tatang Sutarma. Geng Mob Regen sendiri pergi nemuin anjing berwajah manusia. Ternyata cuma anjing punya seorang kakek yang dicoret-coret mukanya. Kerjaan bocil tetangga lah yang haus akan pengakuan. Akhirnya bocil-bocil itu dimarahin, minta izin ke pemiliknya buat ngebersihin si anjing, dan urban legend anjing berwajah manusia selesai juga. Kalau penelusurannya si Indra sih malah nemu jalan buntu. Udah dikira om-om gak jelas, dikira orang aneh, sampai si bocil nyalain alarm gara-gara ketakutan. Tiba-tiba siluman jas hujan merah kabur yang sebenarnya cuma orang mesum. Sempat pada gelut juga lah kayak Ginding dong, tapi si jas hujan bisa kabur soalnya si Indra gampang dikibulin. Kita patut acungi jempol buat si Indra yang bisa ngejar sampai hutan, cuman kasihan malah kena tongkat setrum-strum nyutrumnya si jas merah. Sesaat kemudian hujan turun, suasana jadi mencekam, terus datang Mbak Gondrong berambut panjang yang gak mempan diserang pakai ber. Justru malah si jas hujan terus diseret ke kolam lele. Untungnya Sindra yang udah sadar berusaha nolongin, cuman tetep aja sih bukan tandingan buat si Mbak Kun-kun yang hobinya narik-narik orang ke kolam. Masih bisa diselamatin sama Ekubo yang sekarang ngambil alih tubuhnya Sindra. Sekilas Ekubo kelihatan bisa nyerang Simba, tapi yang diserang malah boneka. Sedangkan Simba nusuk perut endutnya Sindra. Lagi-lagi dia bisa selamat berkat buku Tatang Sutarma. Buru-buru Ekubo nelpon Regen yang pastinya nggak akan dibiarin begitu aja. Mbak Gondrong berambut panjang bisa jadi sekuat ini karena banyak orang yang takut sama dia. Semakin banyak yang takut, ya Simba makin kuat. Tubuh Sindra udah sampai batas. Kakinya keseleo yang bikin dia nggak mungkin buat kabur. Dan sepersekian sentidesimil detik sebelum ditusuk, jedug ya. Kenapa Simba? Ternyata rombongan mob udah datang. Mumpung Simba kabur ke kolam, Ekubo ngajakin mereka kabur soalnya nggak mungkin buat ngelawan urban legend. Sosok hantu yang ditakutin banyak orang. Mereka terlalu fokus ngerumpi sampai nggak sadar kaki udah kerendam terus diserang sama si urban legend. Dikirain udah pada game over sih, cuma ternyata mob si dukun bocil SMP, mob yang dari kecil udah hifir-piwir nggak pernah peduli sama urban legend yang bikin dia bisa ngalahin si Mbak Kun-kun. Akhirnya kerjaan perburuan urban legend selesai juga. Pada ngucapin terima kasih soalnya bisa saling belajar. Sebenarnya abis ini rombongan Regen masih bakal ngebasmi satu urban legend lagi, yaitu si nenek kebut yang ada di terowongan. Mau ditahan sama mob tapi tetep akhirnya mereka semua pada lari, cuman tetep ya kesusul sama si nenek yang sebenarnya manusia biasa. Dari mana biasanya anjir? Sampai di rumah, Regen bikin website buat ngepromosiin kantor konsulnya. Udah zamannya serba online ya, mulailah dia dapat banyak kerjaan. Salah satunya kerjaan buat ngusir setan. Kliennya ini sering ngerasa di stalking sama hantu. Nggak akan ada orang yang bisa ngintip juga soalnya kamarnya di lantai atas. Tiba-tiba apartemennya goyang-goyang. Muncul sosok misterius dari jendela yang seketika hilang pas diperiksa. Pelakunya tuh sebenarnya tetangga sebelah. Ayo cepat buka pintunya. Kalau nggak dibuka, saya buka puasa. Apa sih? Saya sering ngintipin mbaknya pakai kekuatan dukun kan atas dasar cinta, Mbak. Please percaya please. Jedug. Kamu iya. Najis jijik aku nggak suka ya. Akhirnya kasus hari ini selesai juga. Cuman masih ada klien lain yang nungguin di depan kantor. Katanya pada tahu dari website sih, mereka pengen dianterin ke tempat angker buat foto-foto. Pengen bikin kenang-kenangan
kenangan sebelum lulus kampus. Cuman berhubung gak pada digangguin setan, si klien gak mau bayar. Malahan sampai ninggalin mob Regen di tengah hutan. Pak, pulangnya gimana? Ntar ganti scene juga udah pindah. Besoknya pas pulang sekolah, mob dicegat sama preman-preman nih. Duit, mana duit? Gak punya bang. Ya udah, like aja video ini ya. Barusan habis dirasukin sama Ekubo, nyoba malakin mob lagi, jadinya digangguin sama Ritsu. Terus kalau emang masih nggak kapok, ya dikelilingin deh sama klub binaraga. Abis si preman kabur, mob diceramahin harus bisa ngelawan. Pokoknya harus bisa ngungkapin apa yang dirasa. Malamnya klien yang ninggalin Regen di tengah hutan konsul lagi nih. Muncul penampakan hantu di foto kemarin yang bikin mereka pada merinding. Kemarin aja ninggalin di gunung. Ya please dong pak, kemarin aja ninggalin di gunung. Kemarin aja ninggalin di gunung. Dibayar sekarang pak. Oke, akhirnya mereka pergi lagi ke tempat foto kemarin buat ngusir si setan. Si bocil SMP emang ngeliat ada keluarga hantu yang nempatin rumah itu. Nggak pada nyari masalah kok, cuman si klien aja yang lebay. Di satu sisi mob dipaksa buat ngebasmi keluarga hantu, di sisi lain keluarga hantunya mohon-mohon biarin mereka tinggal dengan tenang. Ekubo bilang gebuk aja om tuman. Si bapak jadi jahat, tapi ujung-ujungnya si bapak mertahanin keluarganya dengan jalan damai, yang akhirnya bikin si dukun makin stres. Regen yang sadar itu pakai jurus lempar garam biar ada alibi udah ngusir hantu gentayangan. Sebenarnya ini salahnya Regen juga, nggak mikirin perasaan muridnya yang sejak kecil hidup bersinggungan di dua alam. Pokoknya lempar garam Regen tadi bisa bikin keluarga hantu hidup gentayangan dengan damai. Beberapa hari lewat, Regen dapat kerjaan lagi yang katanya sih dari orang kaya. Apalagi rumahnya juga gedong, banyak dukun famous yang diundang, kayak Sindra si dukun endut, atau ada juga dukun boomer yang namanya Jodoh. Diam-diam si dukun kodam di season 1 kemarin juga ikutan dateng. Nggak lama datanglah klien mereka minta tolong buat ngebebasin anaknya yang namanya Minori dari setan. Pokoknya si bapak ini bakal ngorbanin apapun asalkan anaknya bisa sembuh. Yang bakal ketemu anaknya duluan dipilih pakai Hom Pimpa Alayum Gambreng. Breng. Bentar, kamu pelanggaran pakai kaki. Ada yang pakai sedotan lah. Ini gayung buat apa? Mau mandi. Ini juga Doraemon tangan bulat pakai ikut-ikutan. Pemenangnya Regen ya, biar jalan aja alur ceritanya. Minori cerita, om dukun ya om, bapak aku yang halu. Bukain dong. Nggak langsung diiyain sama si dukun palsu. Cuman gara-gara omongannya Minori, dukun yang lain nganggep yang jahat tuh si ayah. Sempet dibela sih sama Regen, soalnya masa baru ketemu ditanyain dukun, dan ternyata emang bener. Tiba-tiba ruangannya hancur soalnya Minori yang kerasukan nunjukin sifat aslinya. Banyak dukun yang pakai pelet atau nggak taulah ilmu macam-macam gitu buat ngerukiah, tapi nggak ada yang berhasil. Sebenarnya Ekubo tahu hantu yang ngerasukin Minori tuh dulunya dukun yang namanya Mogami, dukun terkuat di eranya, suka nolongin orang sampai seringlah masuk TV. Tapi perlahan dia mulai menyimpang, ngumpulin duit jadi pembunuh bayaran buat bayar biaya pengobatan ibunya yang sakit, yang ujung-ujungnya si ibu nggak bisa diselamatin. Mogami yang putus asa mulai nyari setan atau roh-roh jahat kayak Ekubo biar dirinya semakin kuat, biar bisa nunjukin kemarahannya ke dunia yang gak ngehargain dukun. Tipikal orang baik yang tersakiti terus jadi jahat, anjas kelas. Untungnya waktu itu Ekubo berhasil kabur. Jadi intinya yang ngerasukin Minori tuh Mogami yang udah berubah jadi roh jahat. Jodoh sedukun boomer aja bisa dirasukin dengan gampang. Sebelum si boomer bikin masalah, Regen pakai jurus tendangan pemisah arwah yang akhirnya bikin Mogami balik lagi ke tubuh si gadis SMP dan nyerang balik. Ayahnya Minori nyoba nenangin anaknya, tapi ya namanya juga lagi kerasukan. Si ayah malah masuk klub donat. Yang bisa nahan kebrutalannya Mogami cuma mob. Si dukun jahat ngegerakin tubuh Minori dengan paksa, yang bikin mob ngelepasin si roh dukun jahat. Sekarang roh sama tubuhnya dicoba dipisahin sama mob, soalnya dua elemen yang berbeda. Cuman gara-gara dendamnya Mogami ke dunia emang musnah kalian. Alhasil jiwanya Mogami malah bener-bener jadi nyatu sama tubuhnya Minori. Kepikiran satu cara sih buat nyelesain masalah ini, yaitu jiwa mob keluar dari tubuhnya terus nanti bakal masuk ke tubuh Mogami. Si roh dukun jahat yang sadar tubuh mob kosong langsung ngincer itu, ditahan sama Regen walau akhirnya dia dibanting, yang jadinya ngasih waktu kayak Ekubo buat ngerasukin mob. Si dukun sendiri udah nyari-nyari kesempatan di mana Mogami lengah terus dimasukin sama dia. Ya, di dalam tubuhnya Minori, mob malah ceramah, "Hei kamu jangan jahat, udah beda season masih naif." Yang jadinya mob kejebak di dalam genjutsu di mana mob beneran ngejalanin kehidupan sebagai murid
murid terbuli. Kalau sesuai skrip gagaknya Itachi sih, mob dibully sama murid sekolah juga Minori. Di sini dia nggak punya kekuatan dukun. Kalau dipalak pun nggak akan ada yang ngebantuin. Kehidupan MC tersiksa tapi FRPWR ini terus berlanjut sampai mob bener-bener terluka. Mob bener-bener marah terus ngeluarin kekuatannya buat ngelawan preman-preman. Ini semua jalan cerita yang dibikin Mogami yang sama-sama pernah tersakiti. Pernah berjuang buat pengobatan ibunya, cuman si ibu malah jalan-jalan ke rumah Tuhan. Selagi flashback kehidupannya Mogami biar kita ada rasa kasihan gitu ke si penjahat. Ekubo ngebebasin orang-orang yang kekurung terus nyusulin si bocil SMP soalnya nggak balik-balik. Susah buat masuk ke tubuh Minori soalnya kehalangan jaring, tapi akhirnya jebol juga soalnya dibantuin si dukun kodam. Balik lagi ke mob yang aku tersakiti, kalian akan mati. Tiba-tiba datanglah anjay Upil bisa ngomong. Kedatangan si Roh Cendol yang ngasih tinju cinta bikin mob inget sama kehidupan aslinya. Ingat teman-teman juga gurunya, ingat sama klub binaraga. Oke, ngeri juga ya. Nah, mending gini aja. Mogami yang kesel cerita wayangnya diganggu Roh Cendol jadi marah. Tapi mob yang sekarang bisa ngeluarin emosi keberanian 100% buat nyelamatin Minori nggak bisa diremehin. Mogami nggak nyangka lawannya sekuat ini, makanya nanya, siapa kamu sebenarnya? Aku adalah bocil SMP. Tapi serius, lu siapa? Ujung-ujungnya Mogami bisa dikalahin. Cuman semua roh jahat yang dia kumpulin jadi nggak terkendali. Ekubo yang cuma Roh Cendol disuruh pergi soalnya ada juga ngalangin doang. Abis beberapa scene epic kayak tinju segede Alaihim, mulut yang bisa nembakin. Pokoknya scene-nya mirip-mirip mob Ragnarok. Mob tanda tanya muncul yang bikin Ragnaroknya selesai begitu aja. Kita sebut kekuatannya ini Lord Armor. Lanjut cerita, mob bangun dari tidurnya. Mogami juga keluar dari tubuh Minori, cuman malah jadi Pokemonnya si dukun kodam. Minori sendiri minta maaf soalnya udah bikin mob menderita di dunia genjutsu. Cuman selayaknya MC yang baik hati dan selalu berlapang dada, mob bersyukur Minoriin Syaf. Semua kejadian ini juga si cewek ceritain ke ayahnya, tapi gara-gara mereka nggak tahu identitas mob sama Reigen, padahal pernah ngirim surat sih, tapi ya udahlah ya. Bayaran buat kerjaan ini ayahnya Minori sumbangin ke sekte dukun helm yang kita sebut aja sekte Psycho Helmet. Bukannya disumbangin ke yang membutuhkan, malah nyumbang ke kelompok dukun. Balik ke kehidupan sehari-hari, si dukun yang biasanya pingsan kali ini berhasil nyelesain daily quest push up. Yeay, yeay, yeay. Kebetulan ada yang ulang tahun. Yeay, yeay, yeay. Jadinya pada nongki-nongki-nongki. Pesta-pesta dulu lah di warung sekitar. Lagi asik-asiknya ngobrol, mob dapat telepon dari masternya. Sini mob, kita farming setan. Bos, saya libur boleh? Udah buruan aja sini. Tapi guru... Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Ujung-ujungnya sih mob ngebasmi hantu tadi. Cuman dia pengen, Om jobnya jangan dadakan dong. Kan bukan tahu bulat. Dih, kenapa emang? Lu kan olep gak punya teman. Tapi Om kan... Tapi kan bapak di depan saya. Oh iya juga ya. Pokoknya Reigen terus ngeramehin kehidupannya mob yang bikin si dukun jadi kesel dan gak mau ketemuan dulu. Alhasil mereka jadi pada pisah. Mau bisa main bareng Ekuboritsu. Reigen ngejalanin kerjaan sendirian. Kadang jadi tukang tabur garam atau nemenin yoga. Sayangnya dibanding kehidupan mob yang sekarang punya waktu bareng sama teman-temannya, kehidupan Reigen jauh lebih nestapa. Si guru nggak nyangka muridnya beneran punya kehidupan. Sok-sok tegar di hadapan Roh Cendol, tapi sebenarnya duduh kacian kecepian. Sebenarnya hari ini tuh ulang tahunnya Reigen. Nggak ada yang ngucapin selain email dari ibunya. Email kok ngucapin ya? Jadinya si dukun palsu datang ke warkop langganan buat ngobrol-ngobrol. Iya sih pada ngucapin ultah habis Reigen ngasih tahu, tapi tetap masih ngerasa ada yang kurang. Reigen beneran ngerasa terpuruk, ngerasa terguncang, ngerasa tertekan. Sampai akhirnya dia mutusin buat jadi pribadi yang baru. Mulai dari sikat gigi dengan epic, pakai jas dengan epic, mengut sampah dengan epic, atau seminar ke Menara Eiffel goyang-goyang dengan epic. Popularitasnya si dukun palsu makin melejit dan waktu lagi di puncak-puncaknya, Reigen diundang ke TV sebagai pembicara barengan sama dukun boomer. Yang sebenarnya ini tuh perangkapnya jodoh soalnya masih dendam gara-gara ditendang sama Reigen. Ditanya-tanyain lah Reigen kerjaannya ngapain aja dan dengan angkuhnya beliau, Mbak Gondrong berambut panjang yang tahan saya kalahkan. Apakah iya para pemirsa? Mari kita buktikan setelah pesan-pesan berikut. Gak ada break mas, kita nggak punya sponsor. Program TV-nya lanjut ke Rukiah Live
yang disiarkan di seluruh TV termasuk TV tetangga. Bocil ini katanya kerasukan dan dukun-dukun yang hadir harus nunjukin kemampuannya buat ngebasmi si setan. Si dukun boomer nyaranin Regen yang tampil duluan. Hitung-hitung lagi daun kan sama lebih muda, mewakilkan Gen Z banget gitulah. Regen juga setuju-setuju aja soalnya ngira kerasukannya pengaturan doang. Tinggal pakai jurus andalan lempar garam, si bocil kelihatan kesakitan. Ditambah sama ritual-ritual bodong. Ada kali 1800 detikan tapi Regen belum bisa ngebasmi yang bersemayam di dalam si bocil. Bagaimana ini para pemirsa? Kita panggil ahlinya saya yaitu Pak Jodoh. Oh, settingan doang itu. Jawaban tepat para pemirsa. Halo semuanya, salam kenal. Adik ini kecilnya udah jago ngebohong. Mau jadi apa deh? Korup? Hei kalian sukanya main di pinggir jurang ya. Alhasil semua kerjaan Regen selama ini cuma dianggap scam. Ya bener sih, semua orang berlomba-lomba ngumpulin dosa dengan ngebully si dukun palsu. Mau segimanapun dia ngebela diri, ujung-ujungnya malah viral lagi. Yang bikin Regen makin dibenci sama orang-orang. Orang-orang di warkop langganannya juga nolak kehadiran Regen. Dan parahnya nih, si dukun palsu nggak bisa balik ke rumah soalnya udah ditungguin wartawan. Seketika Regen dapat ide soalnya ada yang nyaranin buat bikin konferensi pers. Kabar buruk tentang Regen juga diketahuin mob nih dari temannya. Ya lagian kan udah viral, masa masih nggak tahu? Beberapa hari lewat dimulailah konferensi persnya. Yang Regen bilang cuman, "Cie ngumpul-ngumpul nungguin apa sih?" Otomatis dia langsung diberondong sama ribuan pertanyaan yang tetap aja jawabannya selalu silau mamen. Semua pertanyaan wartawan bisa dijawab dengan ambigu gitulah, nggak ngeiyain, nggak juga nolak. Tapi pas ditanya, apa alasan atau motivasi Bapak ingin membuat kantor konsultasi roh dan spiritualis di zaman yang sudah modern disertai transformasi digital ini, Pak? Kamu nanya, jokes 3 tahun lalu ya. Seketika Regen langsung flashback ke masa lalu. Ceritanya dia bosan sama hidupnya yang gitu-gitu aja. Masuk kerja jam 8 pagi, pulang jam 5 sore, which is nggak bagus banget buat kesehatan mental dia. Jadilah Regen nyewa kantor kosong buat bikin usaha penipuan. Bikin usaha dukun. Sempat ngerasa bosan dan disitulah Regen ketemu sama mob yang beneran punya kekuatan dukun terus bisa dimanfaatin. Tadinya begitu, tapi akhirnya dia sadar nggak boleh egois. Dia sadar udah ngehambat potensinya mob. Makanya di ribuan mata kamera ini Regen minta maaf dan muji mob yang udah tambah dewasa. Tiba-tiba ruangan tempat konferensi pers mengalami fenomena poltergeist yang teramat dahsyat. Tidak bisa dijelaskan oleh ilmu biologi atau metafisika dari belahan bumi manapun sehingga acaranya beralih ke pesan-pesan berikut. Jelas sih perbuatan tadi itu asalnya dari mob buat nyelamatin gurunya. Sebenarnya si bocil SMP udah tahu dari awal jati dirinya Regen, yaitu orang baik. Alhasil mereka baikan lagi. Sekarang kita cerita sekte Psycho Helmet yang bergerak di bidang NGO ya, tapi bisa punya gedung tinggi, pengikutnya lebih dari 700 orang. Padahal nggak pada tahu siapa yang mereka puja. Taunya paling sebatas masih bocil SMP dan bisa pakai kekuatannya buat nyembuhin orang. Kayak cerita dukun Pokari ai. Sebagai orang yang tahu sosok asli pemimpin Psycho Helmet, Mezato masih minta mob nunjukin kekuatannya kepada pengikut sekte biar si bocil SMP bisa terkenal. Apalagi sejak insiden Regen kemarin, pengikut-pengikut sekte ini semakin yakin kalau mereka punya seorang pemimpin. Masih tetap ditolak sih soalnya minggu depan ada lomba maraton antar kelas dan rencananya mob mau nembak Subumi kalau berhasil masuk posisi 10 teratas. Lah jadi ini Psycho Helmetnya gimana? Mob yang pernah masuk juara 10 besar dari bawah, nerima segala saran dari teman-temannya dan ngelihat keseriusan dia, Onigawara ngasihin sepatu lari yang baru dia beli buat ngedukung orang yang dia hormatin. Itu sepatu Onigawara yang salah beli ya. Di kantor juga mob masuk ke mode getar biar seenggaknya badannya gerak buat persiapan maraton. Begitu Ekubo ngasih tahu muridnya Regen itu punya rencana buat nembak cewek, si guru langsung ngajakin mob buat latihan. Ya walau staminanya lebih cemen sih, nggak sengaja Ritsu ngelihat kakaknya lari-lari. Si Roh Candol juga ngasih tahu, cuy ada yang mau nembak. Hai. Ritsu cuma berharap semua berjalan lancar soalnya dia punya kenangan buruk di mana Subumi ninggalin mereka yang lagi main sembunyi di taman. Macam tak betul ji budak-budak nih. 168 jam kemudian lomba maraton dilaksanain juga. Kalau anggota klub telepati sih batuk. Kalian pada sakit ya, hahaha. Jangan bolos kalian Lepas aja ini masker COVID udah kelar. Nggak boleh gitu mbak. Menurut data yang beredar akhir-akhir ini, yang nggak tahu ini grafik tentang apa, terjadi peningkatan COVID di Singapura. Tayangan ini dipersembahkan oleh, kita nggak punya sponsor mas. Mob kelihatan gugup banget, tapi untungnya ada teman-teman yang ngasih semangat. Apalagi selama seminggu ini, dia udah latihan keras. Nggak perlu waktu lama, lomba maraton dimulai juga. Baru aja lari sebentar, si dukun langsung jatuh dan lututnya jadi kena saus. Mob nggak mau nyerah dan tetap lari terus
meskipun kakinya udah kesakitan. Sempat disemangatin sama Tsubomi, cuman Mob nggak sadar soalnya terlalu fokus lari. Regen Bolt juga datang buat nemenin muridnya, tapi ya kakinya udah keburu luka dan fisiknya nggak kuat-kuat amat. Yang akhirnya Mob pingsan di tengah jalan. Bangun-bangun dia ada di klinik sekolah. Dijagain sama guru yang bangga, Mob udah berusaha. Meskipun gagal ngedapetin posisi 10 teratas, perjuangan Mob buat sampai di titik ini nggak akan dia lupain. Cuman kayaknya kenyataan gak seindah itu deh. Sebagai MC di anime-anime, Mob harus ngerasain sedihnya kehilangan orang-orang yang dia sayang. Dan sekarang rumahnya sampai-sampai keluarganya kena roasting. Hampir aja Mob masuk ke mode tanda tanya. Untung Ekubo nenangin. Bro, boneka doang bro, santai napa jangan melotot gitu. Melotot gini. Peace dong ya, peace, love, and gaul. Si roh cendol alibi yang di roasting di sini cuma boneka. Mob sendiri bilang makasih ke Ekubo yang udah nyegah dia. Seketika si dukun ngedeteksi dukun di area sekitar soalnya masuk ke mode 100% obsesi. Pengen nyari siapa pelakunya. Dukun-dukun yang kelacak barusan emang musuh, tapi bukan mereka pelakunya. Dilihat dari jurus-jurus dukun yang dikeluarin. Apalagi mereka ini belum nyerang ke rumahnya Mob. Si dukun yang masih marah terus. Bangun. Boy jangan tidur mulu telat sahur. Nggak lama kemudian muncul si om dukun yang dulunya anggota Sume ngejemput Mob. Mau kemana kita? Kamu nanya. Jeduk, mau kemana kita? Ketemu Regen. Walah gitu. Berangkat. Di sana ada semua mantan anggota Sume sama bocil-bocil dari labnya Kenji. Pada ngumpul-ngumpul gini tuh karena mereka diincer sama organisasi rahasia Sume. Sama kayak dukun yang mau nyerang ke rumah Mob, termasuk Regen yang kantornya dibakar para dukun. Ekubo ngejelasin semuanya biar pada ngerti sakitnya jadi MC anime. Akhirnya Regen juga ikut nenangin Mob. Tenang Mob, keluarga kamu aman. Apa? Saya nggak tahu sih, tapi penjelasannya dimulai setelah bunyi. Jadi ceritanya di rumah keluarga Mob yang mau ngerayain usaha anak-anak mereka di lomba maraton. Tiba-tiba Sho Sume datang ke rumah. Dia ini sebenarnya anak dari ketua Sume yang muncul di ending season 1. Kelihatannya kayak orang jahat gitu kan, tapi sebenarnya si bocil nawarin tiket liburan ke orang tuanya biar jauh-jauh dari kota ini. Kota yang sebentar lagi bakal jadi medan perang. Sho juga ngebakar rumah Mob buat mancing-mancing si dukun SMP supaya ngeluarin kekuatan terpendamnya. Dan itulah sekilas info tentang keadaan keluarga Mob. Seketika si dukun lega dan langsung ketiduran. Jadi jelas ya Sume mau cari gara-gara. Malahan Teru juga baru diincar sama salah satu anggotanya yang langsung diinterogasi. Blebuk. Aku lemah. Di waktu yang sama Sume mulai rencananya buat menguasai dunia. Ya namanya juga villain ya. Ketua organisasi Sume yang namanya Toichiro mimpin anak buahnya. Mereka semua dukun ya BTW. Seandainya kalian gak tahu, anak buah yang namanya Hattori disuruh jadi Bejorka yang sekarang hilang. Buat ngehack semua TV biar dia bisa live stream dengan viewer yang banyak terus nantangin manusia buat perang lawan dukun. Sebenarnya pemerintah juga udah ngawasin gerak-gerik bibit bebet bobotnya Toichiro. Makanya sebelum para dukun bikin masalah, dukun dari pemerintah mau ngalahin si ketua Sume. Tapi boro-boro ngelawan si ketua. Ngelawan 5 petinggi Sume aja dukun pemerintah udah pada keok. 5 orang tadi itu ada Serizawa si ojek payung, Minegisi si dukun tanaman, si Bata si om berotot, si Bejorka yang tadi juga ya. Terus terakhir ada si Mazaki yang ditugasin nyulik Perdana Menteri Jepang. Dia ini nggak bisa ngeliat dan nggak punya bola mata. Padahal bisa aja sih ditambahin mata Sharingan atau mata Moe. Tapi tanpa itu juga dia bisa baca pikiran orang lain terus pakai spell flicker buat nyulik si Perdana Menteri. Nggak disangka di luar Naruto udah nungguin si Mazaki dan terjadilah pertarungan buat memperebutkan bapak-bapak. Sayangnya si Mazaki yang itemnya udah keburu jadi nggak bisa dihadepin sama Teru. Nyoba minjem jurusnya Valir juga nggak mempan buat ngelawan si mata sipit. Akhirnya Naruto dipukul sampai pingsan. Nggak lama dari sana muncul berita kalau setet mahal udah diambil alih sama Sume. Suasana kota bener-bener kacau. Banyak jalan yang nggak boleh dilewatin dan berita serangan dukun udah nyebar kemana-mana. Guys, lihat ini penting. Berita serangan dukun ya. Udah ini pokoknya lihat gue dapet SSR. Dasar para pria. Di tempat lain si Naruto ngejelasin kekuatan musuhnya yang bisa teleport sama ngebaca pikiran. Semuanya pada netting nggak akan bisa ngalahin Sume. Apalagi Mob belum siuman juga. Regen yang lagi makan pop mie nyaranin buat nggak ikut-ikutan. Cuman yang lain nggak setuju dan pengen nyerang mereka. Serah-serah dah bebas. Tiba-tiba dia dapat telepon dari asuransi yang bilang, maaf bapak, asuransi untuk kantor anda tidak bisa diklaim sebab kami tidak menemukan sumber kecelakaannya. Ya kan dari serangan dukun mas. Kami mengerti kegelisahan bapak sebagai konsumen, namun asuransi kami tidak mengcover atas serangan dukun. Jadi sekian yang bisa kami sampaikan pak.
Akhirnya Reigen yang kesel bakal ikutan nyerang Sume bareng yang lain. Rencananya dimulai dari grup Teru yang nerbangin mobil-mobil buat pengalih perhatian. Apaan tuh? Aku berguna kan bang, mending bantuin doa aja. Nggak disangka muncul si dukun hitam manis yang nawarin bantuan. Cuman belum juga 300 detik mereka udah dikepung sama musuh. Dikirain si dukun berkhianat ngebocorin informasi mereka. Masih pada bisa ngalahin musuhnya sih pakai combo hemat para dukun cupu. Dan sebenarnya si dukun kumis acting biar mereka lengah. Grup yang lainnya pergi lewat selokan tapi dicegat sama si Mazaki yang seketika bisa ngalahin mereka. Cih, kumpulan-kumpulan beban. Sutet kayak yang jadi markasnya Toichiro sama petinggi Sume sekarang dicoba diserang sama polisi. Cuman kroco-kroconya si bos bisa ngatasin dengan gampang. Helikopter yang ada datengin mereka juga cuman radio kontrol di mata Hattori. Si bos kelihatan bahagia soalnya bentar lagi keinginannya terwujud. Cuman ngelihat mukanya si Rizawa yang murung, Toichiro jadi ngasih wejangan kalau dia tuh harus mikir positif. Jadi kalau saya positif bisa jadi bos kayak Anda. Ini orang LCD-nya kena kali ya. Grupnya Ritsu ikut terjebak dalam lika-liku perdukunan duniawi yang bakal ngelawan Minegishi sedukun tumbuhan. Anak buahnya Sho pada pede sih bilang, pergi duluan biar kami yang menanganinya. Tapi kalau ngelihat senjatanya, fix kalah sih ini. Nggak disangka senjatanya bisa motong tanamannya Minegishi. Yang lainnya juga bisa bikin pelindung sama ngeheal. Tapi ujung-ujungnya mereka tetap dikalahin. Semua yang barusan dilihat tuh gambaran kecil dari Battle Royale para dukun. Dan pastinya event terbesar di season ini bakal nyamperin mob soalnya ada dukun Sume yang dateng. Nyoba sembunyi di alat yang bisa ngedinginin ini itu tuh, tapi pada langsung ketahuan. Periksa barang mereka, keluarin barang kamu. Oh, ini cuman parfum. Wanginya juga enak, cobain deh. Psst, psst. Ternyata parfum barusan tuh parfum yang pernah bikin mau pingsan di season 1. Sialnya muncul si bata yang bisa di crot mati. Udah gitu doang. Dih, so jago. Dikiranya sih udah beres, padahal si Om Berotot bangkit lagi sampai bisa ngancurin tembok. Masih bisa pakai jurus crot mat bobo. Tapi bukannya tepar, si Om malah untungnya Kubo ngontrol badan si bocil SMP, jadinya masih bisa ngelawan pakai teknik. Meski ujung-ujungnya dilempar sama si bata, Reigen langsung siap-siap nangkep soalnya dulu juara voli tingkat RT. Dan hasilnya... Lu gak apa-apa kan? Juara voli endasmu. Kubo yang yakin gak akan menang lawan si dukun berotot milih kabur dari sana. Untung agronya gak ke gue. Kubo langsung nyari tempat rame biar bisa kabur. Cuman gak disangka ada Subomi di kerumunan ini. Perlu banget gitu lu yang muncul di sini. Udah tahu lagi perang malah ngumpul-ngumpul. Si Roh Candol maju buat ngelindungin dia, tapi pukulannya si Bata bisa mentalin mob sampai-sampai. Lah copot. Untungnya ada klub binaraga yang nangkep mob. Sungguh hebat sekali ya kekuatannya dia. Apalagi dong selain kekuatan Lord Armor. Lagi-lagi muncul si dukun berotot yang bisa ngalahin otot-ototnya klub binaraga. Karena nggak mau anggotanya yang pantang menyerah ini diinjak, ketua klub binaraga nunjukin kekuatannya dan bisa mentalin si Bata. Aslinya sih gara-gara dirasukin Roh Candol yang bikin si ketua jadi 100% full otot. Nggak akan bisa lah otot imitasi ngalahin otot yang dilatih. Alhasil si Bata bisa dilempar dengan easy. Tadi gue ngapain? Tiba-tiba si dukun berotot bangkit lagi. Kubo nggak bisa ngerasukin si ketua yang udah capek. Dan sekarang waktunya MC kita bersinar yang langsung ngalahin si Bata. Abis mastiin situasi terkini, mob lanjut berangskui ke sutet mahal. Di perjalanan, mob ketemu sama kroco-kroco yang lagi maling di kantin kejujuran. Si bocil SMP yang kelihatan cupu diangkat-angkat pakai kekuatan mereka. Padahal mereka nggak tahu kalau mob lebih kuat. Dia kesel soalnya para kroco ini pada seenaknya mentang-mentang punya kekuatan. Alhasil dia bakal ngasih mereka pelajaran. Kabur si bocil ngadat. Tiba-tiba muncul Minegishi yang bakal jadi lawannya si dukun bocil. Tanaman-tanamannya ini bikin mob kewalahan. Apalagi kroco-kroco tadi juga ikutan ngebantuin. Untungnya dia dapat bantuan dari si dukun kodam dan para kroco pada lari. Sedangkan Minegishi nahan kodamnya pakai ulti beleri. Nggak sengaja botol keramat si dukun kodam diambil terus dihancurin yang bikin mereka mati. Kalian kenapa? Mati. Arwah mereka diseruput sama Mogami. Bakal gawat sih kalau si dukun jahat ini dibiarin bebas. Tanamannya Minegishi juga bisa dijadiin badan sama dia. Mogami udah muak sama manusia yang gak pernah berubah, tapi mau berusaha ngeyakinin kalau enggak semuanya kayak gitu. Mogami yang udah tahu sifat si dukun SMP akhirnya percaya. Ngasih nasihat juga kalau mob harus bisa tegas sama keputusannya. Chie dimarahin, balik ke Ritsu sama Sho yang mau masuk ke sutet, tapi tiba-tiba dihalangin si Mazaki. Ritsu bilang serahin si mata sipit ke dia, bikin beberapa pengalihan isu supaya Sho bisa masuk ke sutet, dan jadinya si Mazaki bakal dilawan sama Ritsu yang ya baru sebentar juga udah
Mau ngelawan segimana juga, ujung-ujungnya si adik yang babak belur. Dan sebelum dihabisin, muncul Teru sama dukun-dukun yang tadi kalah di selokan yang pengen ronde 2 bos. Buk, pau, hush, buk, duar. Semua serangan mereka bisa dihindarin sama si Mazaki. Cuma lama-lama Teruto sadar si Om Sipit nggak bisa ngebaca pikiran mereka sekaligus. Teorinya kebukti soalnya ada juga yang bisa ngelukain si Om Sipit. Alhasil Teru diincar habis-habisan soalnya bakal repot kalau dibiarin gitu aja. Jadi keuntungan buat si Naruto sih soalnya jadi terbiasa sama serangannya si Mazaki. Segitu doang, gue solo juga cukup. Ceduk. Serangannya Retsu barusan jadi pembuka supaya si Om Sipit bisa dipukul. Dikasih hujan laser, dilempar cambuk dukun, yang diakhiri sama bogemnya si Om Mohawk. Si Mazaki yang udah tepar konsentrasi maksimal buat ngedeteksi semua dukun di sekitarnya, yang akhirnya dia bisa ngeluarin mata najwa. Alhasil si Om Sipit tapi melotot langsung buk bak buk buk bak buk. Semuanya dengan gampang. Jurus mata najwa dia juga bisa ngerasain datangnya kekuatan besar. Si Om melotot pengen nyoba bayuan sama Mob. Ayo sini lawan apa? Jurus pertahanan diri. Salah satu jurus andalan Reigen yang julukannya pertahanan diri, padahal aslinya jurus nyerang. Si Mazaki nggak nyangka ada orang yang nggak kedeteksi sama dia. Dan sekalipun auranya ketahuan, dia nggak akan bisa menang. Si Om Sipit akhirnya nyerah terus kabur dan nggak akan muncul lagi sampai anime ini tamat. Akhirnya Mob ketemu juga sama Ritsu yang bilang ortu mereka lagi healing di Cipanas. Untung beneran gak apa-apa anjir. Udah diem gak usah diungkit cendol. Sekarang tinggal sisa bosnya doang. Cuman sebelum pada masuk, kalian gak usah ikut ya, toh cuma jadi beban. No offense, thank you. Ya tahu nama animenya juga Mob Psycho 100. Akhirnya si Roh Cendol doang yang ikutan sama Mob. Sementara itu Shio yang udah masuk ke Sutet duluan ketemu sama Hattori yang bisa di... Dan akhirnya ketemu sama ayahnya. Si anak yang rebel langsung nyerang tapi bisa dipentalin dengan gampang. Apalagi Shio nggak tahu Toichiro tuh seorang pengendali angin, api, air, sorry itu es. Shio bisa lepas sih terus ngebales pakai serangan terkuatnya, Modiar Lube. Tapi tidak semudah itu Verguso soalnya si Rizawa si ojek payung datang buat ngelindungin bosnya. Shio ini kesel sama si ayah yang keliling dunia cuma buat nyari dukun yang bisa nyaingin dia. Tapi karena nggak nemu-nemu, Toichiro jadi yakin kalau dia bisa jadi Tuhan. Dasar babeh gila. Bos, kamu keren. Si ketua Sume ini akhirnya nunjukin kekuatan sebenarnya dia dengan nyedot lagi kekuatan kroco-kroconya. Soalnya kekuatan si bos ini bisa ngasih pinjaman energi ke orang-orang terus bisa diambil lagi dengan bebas. Sementara itu, mob yang dikit lagi nyampe atas dicegat sama Serizawa yang gak tahan ngeliat Shio disiksa sama ayahnya. Pulang deh kalau nggak mau medesu, sekalian bawa bapak ini juga. Oh, Pak Perdana Menteri. Kamu orang hebat. Boleh pergi kan? Silahkan. Aku ngobrol sama pejabat. Kamu penjahat bukan sih? Serizawa tuh sebenarnya cuma ngikutin kata bosnya doang. Soalnya 36 bulan kemarin Toichiro datang nemuin Serizawa terus ngasih tahu kalau bukan dia doang dukun di sini. Alhasil dikasihlah payung teduh. Dia juga diajarin cara ngendaliin kekuatannya sampai bisa dapat tempat di masyarakat. Bukannya kamu cuman dimanfaatin, lu juga bocil. Mob marah dong karena perbuatan mereka bikin banyak orang menderita dan cara buat ngeberhentiin serangannya Serizawa tuh harus bikin dia lepas dari payungnya. Cuman baru kepisah sebentar si dukun olep histeris yang bikin ledakan gede. Mob masih nyoba pakai Yaping no Jutsu tapi Serizawa tetap nggak percaya dan makin nggak kekontrol sampai bikin energi yang kuat banget. Mob ngerti sebenarnya Serizawa cuma kesepian nggak ada teman. Makanya Mob masuk ke mode 100% persahabatan yang bisa nyerap semua energi Serizawa terus dibalikin lagi. Seketika flashback dari Mob season 1 episode 3 sampai adalah ke season 2 dirasain sama Serizawa. Termasuk ngerasain penderitaannya Mob selama ini. Ngeliat ingatan-ingatan itu Serizawa jadi paham Mob ngalamin hal yang sama kayak dia. Jadi deh si dukun ojek payung ngakuin kesalahannya sambil kopdar dulu bareng bocil SMP. Sedangkan Shio yang lagi lawan Toichiro udah babak belur dan kayaknya nggak punya harapan lagi. Datanglah Mob yang nyelamatin di saat-saat kritis. Dicoba pakai ceramah no jutsu lagi ke raja terakhir tapi mana mempan lah BG. Si ketua Sume yang udah dimabuk kekuatan nggak peduli sama omongan orang-orang cupu. Ngab hati-hati dia bisa ngasih sama nyedot energi. Kayak gini, seketika Toichiro nyerang Mob soalnya kekuatannya mereka mirip-mirip. Mob si MC Naif masih pengen berdamai. Diperingatin Ekubo, Toichiro tuh main villain yang jadinya si Roh Cendol di... Akhirnya pertarungan Mob ngelawan Toichiro dimulai juga. Walau Mob babak belur dalam
dalam sekejap sih. Nggak diduga Regen bawa pistolnya si dukun samurai. Tadinya mau nyelamatin murid dia, tapi jelas nggak guna dong. Regen nggak habis akal. Biasalah mancing-mancing sama nyoba nipu Toichiro dengan jurus selit lidah biar dia bisa pakai tinju sekali jos. Yang sayangnya udah ketebak sama si ketua Sume. Toichiro langsung barbekyuan Regen di hadapan mob, cuman gagal matang soalnya diselamatin Serizawa. Mob yang nggak mau orang tersayangnya jadi korban lagi akhirnya masuk ke mode 100% marah. Nyuruh yang lain buat pergi dari sini sambil nahan ledakan si bos yang mentalin Regen DKK keluar. Minegis yang udah tobat nangkep mereka, tapi itu aja nggak akan bisa bikin mereka lolos dari punya Toichiro. Mob langsung nyerang si ketua, malahan sampai bikin sutetnya terbang biar nggak ada yang ganggu. Si bos juga sebenarnya belum all in kok, tapi udah bikin mob menggila. Mereka saling adu ilmu telekinesis, santet, debus, ekonomi, budi pekerti, dan pasti si bocil SMP yang ke bawah suasana jadinya seneng banget bisa ngeluarin kekuatannya tanpa batas. Tapi habis mob ngeliat Ritsu, sekilas dia keingetan sama mob tanda tanya yang akhirnya bikin si bocil dukun sadar nggak boleh dimabuk kekuatan. Beda sama Toichiro yang malah ningkatin kekuatannya sampai 50%. Mob ngerasa sedih soalnya bagi dia hidupnya Toichiro tuh hampa, cuma bergantung sama kekuatan doang, padahal harusnya bisa hidup barengan sama manusia-manusia normal. Tapi emang nggak ada cara lain buat nyadarinnya selain dikasih Chibaku Tensei. Si mob kebanyakan nonton Naruto kali ya. Ya asal jangan nonton anaknya aja yang jadi Jinchuriki natural itu. Oh yang itu gak apa-apa. Dikiranya sih udah beres, padahal Toichiro makin menjadi-jadi. Malahan sampai Chibaku Tensei barusan nabrak diri mob sendiri. Toichiro yang masih belum puas bilek, gini doang, bangun saat mob udah nyerah soalnya nggak punya cara lain buat ngubah pola pikir si smart people. Alhasil mob pelintirin badannya si bos pakai mode 100% yang bikin Toichiro juga pakai kekuatan maksimalnya sampai mob hampir meningsoi gara-gara itu. Di saat-saat menegangkan inilah jurus plot armor kekuatan persahabatan bangkit sehingga mob bisa bertahan dari serangan tadi. Pertarungan mereka bener-bener epik abadi, saling hantam satu sama lain. Sayangnya kekuatan Toichiro sendiri terlalu berat buat dikendaliin sama pemiliknya dan kapan aja bisa tiba-tiba meledak. Mob nyuruh yang lain kabur soalnya ledakannya nggak akan bisa dicegah. Si bos bakal mati. Cepat kabur nolep. Regen sadar si bocil malah balik lagi soalnya bakal nyegah ledakannya sendirian yang padahal malah ngajakin podcast. Pak, jurusnya matiin dong pak. Yuh, kalau bisa juga udah saya matiin. Dari podcast ini mob jadi tahu flashbacknya Toichiro di mana istrinya ninggalin dia. Sekali lagi mob masuk ke mode 100% pakai emosi kebaikan yang bisa nyerap semua energi jahat yang seenggaknya bikin teman-temannya mob nggak kena ledakan. Nggak lama kemudian Ritsu Teru Regen datang nyelamatin mob yang lagi kekubur di tanah hijau. Dikasih tahu ledakannya tadi bikin luka-lukanya mereka sembuh. Kelihatan juga saku bajunya mob bolong. Agak aneh sih soalnya kotanya juga kelihatan baik-baik aja habis ledakan gede tadi. Mob Ritsu nggak bisa balik ke rumah sih soalnya baru selesai dibenerin beberapa hari ke depan. Sebagai gantinya mereka ke sekolah dulu buat ganti baju yang udah compang-camping. Woi maling, ketua, kaget anjir. Begitu mereka ngejelasin situasi yang terjadi sampai-sampai bisa mengganggu kedamaian teman-teman sebangsa tanah dan sebangsa air, si ketua klub malah ngesaman semua anggotanya buat ngebantuin. Baru deh pas paginya orang-orang pada balik ke kehidupan masing-masing. Ada geng dukunnya Kenji yang mutusin buat berhenti ngelakuin penelitian dukun, takutnya disalahgunain. Ada Toichiro yang bakal di penjara. cuman dia baikan sama anaknya sih dan Shio juga bakal ngejenguk si ayah bareng sama ibunya. Nggak lupa Toichiro ngasih saran biar Serizawa nggak dimanfaatin orang lain. Makanya sekarang si dukun Nolep diajakin kerja di tempatnya Reigen dan dikasih penampilan yang lebih fresh. BTW Reigen bisa dapat kantor baru soalnya asuransinya ternyata bisa diklaim. Kebakaran yang kemarin tuh gara-gara konsleting listrik. Palingan sisa ceritanya nyeritain mob Reigen Ekubo yang sadar pohon misterius yang muncul di tengah-tengah kota itu ternyata brokoli yang pernah ditaruh di sakunya mob. Ada yang anggap ini kerjaannya alien, ada yang pansos buat viral, atau bakal jadi pohon yang dipuja-puja sama sekte Psycho Helmet. Tapi pas saya penasaran kelanjutan ceritanya dan Bapak jarang upload, jadi sebenarnya kapan Anda akan melakukannya Pak? Semua yang menonton video ini sangat menantikan Anda, jadi beri kami kepastian. Diam, kamu mingkem ya, biar ini jadi rahasia kita berdua.